3. Perkenalkan, nama saya Vika Gita Suhardani dari kelompok ketiga. Perkenalkan, saya Devin Endrianto dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Galian Pauki Rizky, saya dari kelompok 3. Saya Hayatul Asmi dari kelompok 3. Nama saya Hilda Florencia, saya di kelompok 3. Nama saya Lucia Priani dari kelompok 3. Saya Nandari Rahayu, saya dari kelompok 3. Baik, di sini saya sebagai moderator kelompok ketiga. Kelompok kami akan membahas mengenai isu-isu manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia menurut Anwar Mangkunegara yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian remunerasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Serta pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Handoko yaitu kegiatan seleksi, perekrutan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan individu maupun organisasi. Jadi, kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal hingga mencapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat dengan maksimal. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dengan partner saya yang akan membahas mengenai tujuan manajemen sumber daya manusia yang akan dijelaskan dengan Baby. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan MSDM. Yang pertama ada mengembangkan efektivitas kerja SDM. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja. Ketiga, memperbaiki aturan kerja. Keempat, menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan mencapai tujuan perusahaan. Dan yang kelima, membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku SDM dengan cara yang lebih efektif. Lalu untuk fungsi MSDM, yang pertama ada staffing, kedua evaluasi, ketiga pelatihan dan penasehat, keempat reward, kelima mengembangkan relasi, yang keenam menciptakan kondisi aman dan sehat, ketujuh mendalami masalah, kedelapan pengintegrasian, dan yang kesembilan pemberhentian. Lalu untuk fokus manajemen, yang pertama ada pemberian kompensasi, kedua ada perekrutan, ketiga manajemen kinerja, keempat pengembangan perusahaan, kelima keselamatan karyawan, keenam kesehatan karyawan, ketujuh tunjangan karyawan, delapan motivasi kerja, sembilan komunikasi, 10 administrasi dan pelatihan karyawan, dan yang ke-11 meliputi pengelolaan karyawan dan budaya, serta nilai lingkungan kerja secara strategis dengan pendekatan yang tepat. Baiklah, untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh partner saya, Galim. Selanjutnya, isu MSDM. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat saat ini. Isu menjurus pada masalah dalam suatu perusahaan atau organisasi yang membutuhkan penanganan, bahwa setiap perusahaan tidak pernah mengharapkan akan munculnya isu. Ketika isu mulai muncul dalam sebuah perusahaan atau organisasi, maka dapat dipastikan akan terjadinya kesenjangan perusahaan dengan publiknya. Menurut Walker, isu yang didefinisikan dengan baik dapat memberikan fokus yang jelas pada celah yang perlu dijembatani. Oleh karena itu, perusahaan perlu mendefinisikan secara jelas tentang isu SDM yang dihadapinya. Umumnya, isu-isu penting dalam SDM muncul dari perubahan dalam bisnis,
khususnya dalam konteks strategi dan rencana operasional bisnis seperti perubahan fokus, pembangunan image kembali, dan penyesuaian organisasi lainnya. Ada dua jenis isu, yaitu defensif, isu internal, atau ofensif, isu eksternal. Yang pertama, isu defensif. Isu yang bersumber dari internal organisasi biasanya hanya diketahui oleh manajemen dan anggota organisasi. Contohnya, kompetisi karyawan. Yang pertama, pengaruh isu terhadap tujuan perusahaan. Biasanya tercapai visi misi perusahaan. Yang kedua, pengaruh isu terhadap customer. Dapat menghasilkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan persyaratan pelanggan. Yang ketiga, tindakan antisipasi. Memetakan kompetisi SDM, memberikan pelatihan-pelatihan, melakukan evaluasi kinerja SDM. Selanjutnya, kedisiplinan karyawan. Yang pertama, pengaruh isu terhadap tujuan perusahaan. Dapat mendorong gairah atau semangat kerja untuk terwujudnya tujuan perusahaan. Yang kedua, pengaruh isu terhadap customer. Meningkatkan moral kerja karyawan sehingga kepercayaan pelanggan meningkat. Yang ketiga, tindakan antisipasi. Penetapan peraturan dan kebijakan perusahaan, pengawasan terhadap karyawan, penetapan punish and reward yang adil. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai offensive issue dengan partner saya, Devin Adrianto. Baik rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang offensive issue. Isu eksternal, isu sebuah kondisi atau peristiwa yang terjadi di sebuah perusahaan yang dipengaruhi baik dalam organisasi maupun dari luar organisasi yang terjadi pada masa yang akan datang karena belum adanya keputusan yang dikeluarkan yang dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi organisasi ataupun perusahaan. Contohnya, isu eksternal, tingkat kepuasan pelanggan. Pengaruh isu terhadap tujuan perusahaan yaitu tercapainya visi misi dari perusahaan. Pengaruh isu terhadap pelanggan, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas dari pelanggan. Untuk tindakan antisipasinya yaitu melakukan pengawasan dalam bekerja, pas respon terhadap permintaan pelanggan. Yang ketiga, melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan. Isu eksternal, kompetisi pasar. Pengaruh terhadap tujuan perusahaan yaitu mendorong perusahaan lebih inovasi dan kreatif. Terhadap pelanggan sendiri yaitu memberikan pelanggan alternatif pilihan untuk mendapatkan jasa yang lebih kompetitif. Untuk tindakan antisipasinya yaitu identifikasi kebutuhan pelanggan, melakukan inovasi layanan, dan melakukan efisiensi layanan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai isu strategis MSDM dengan partner saya yaitu Hilda. Selanjutnya, isu strategis manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu yang paling dibutuhkan perusahaan. Tak dipungkiri bahwa semakin hari jumlah sumber daya manusia semakin banyak. Namun, apakah semuanya merupakan sumber daya manusia yang berkualitas? Tentu saja tidak. Hanya beberapa saja dari mereka yang benar-benar sesuai dengan skill dan kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang benar-benar mumpuni demi kemajuan bisnisnya, yang mana jumlah tersebut sangatlah terbatas. Hal ini membuat suatu perusahaan harus bersaing dengan yang lain demi mendapatkan sumber daya manusia tersebut. Yang kedua, retensi terhadap sumber daya manusia. Setelah perusahaan berhasil mendapatkan sumber daya manusia sesuai kriterianya, hal ini bukan berarti masalah selesai. Justru disinilah tantangannya. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Seiring dengan kemajuan zaman,
maupun untuk menjawab kebutuhan konsumen, perusahaan mau tidak mau juga harus berkembang agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Manajemen sumber daya manusia bisa dilakukan dengan meningkatkan skill tertentu atau membuat mereka mempelajari hal baru. Yang keempat, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi difungsikan untuk membuat kehidupan semakin praktis. Teknologi yang perkembangan saat ini telah hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan, misalnya dalam bidang manajemen HR. Yang kelima, pengembangan desain organisasi baru. Generasi sumber daya manusia dengan karakteristiknya yang selalu khas, yang mana hal seperti ini akan berubah dari tahun ke tahun, menjadi tantangan tersendiri bagi tim HR untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang semakin kondusif bagi mereka. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai isu paling strategis manajemen sumber daya manusia dengan partner saya, Lucy. Kali ini saya akan membahas mengenai isu terkini MSDM. Isu paling strategis saat ini adalah ketersediaan talenta dengan keahlian dan pengalaman tertentu masih menjadi fokus dan perhatian banyak perusahaan di Indonesia. Alasannya, persaingan bisnis yang semakin ketat dan perkembangan teknologi penunjangnya menuntut ketersediaan talenta dengan keterampilan dan pengalaman kerja sesuai dengan perkembangan tersebut. Selain soal ketersediaan, isu terpenting terkait talenta adalah bagaimana kemampuan perusahaan meretensi orang-orang terbaiknya itu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dan kondisi ketersediaan talenta yang terbatas, sementara kebutuhan akan mereka terus meningkat. Karenanya, kompetisi untuk memperoleh talenta yang sudah digambarkan dengan istilah war of talent selalu terjadi. Ada sejumlah isu yang sudah cukup lama tetapi sekarang semakin kuat relevansinya, seperti isu pengembangan SDM, keterlekatan karyawan, perencanaan suksesi pemimpin, budaya perusahaan, hingga hubungan industrial. Ada pula isu lainnya yang mencuat dan menguat beberapa waktu belakangan, terutama bagaimana mengelola generasi milenial atau Gen Y. Di samping itu juga ada isu manajemen keberagaman karyawan, pengembangan desain organisasi baru, hingga makin masifnya penggunaan teknologi penunjang untuk manajemen SDM. Tenaga kerja mobile atau freelancer. Tenaga kerja sekarang lebih mudah berpindah dan bergerak daripada yang dahulu. Dalam artiannya sebenarnya, mereka dapat bekerja di rumah, kafe, atau dimanapun. Ada koneksi internet yang stabil dan berkolaborasi tugas dengan rekan kerja lainnya melalui aplikasi chat seperti Google Hangout, Messenger, WhatsApp, dan lainnya. Perusahaan yang lebih kecil bisa bekerja dengan karyawan yang minim dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Terlepas dari tangan-tangan yang ada, perusahaan besar dengan banyak karyawan bisa merekrut karyawan lepas untuk proyek-proyek khusus yang sangat ahli di bidangnya, tidak dapat dikerjakan sendiri oleh karyawan dalamnya. Selain itu, tunjangan-tunjangan karyawan dapat ditiadakan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai 3 isu utama SDM dengan partner saya, Nanda. Dan selanjutnya ada 3 isu utama sumber daya manusia, yaitu yang pertama, dari segi kualitas. Hasil pendidikan yang kurang berkualitas bukan hanya menciptakan pengangguran, tetapi juga menyebabkan penurunan standar bagi kerja penyandang pendidikan tinggi pada tataran sarjana. Hasil pendidikan kurang berkualitas bukan saja menciptakan sarjana pengangguran, tetapi juga menyebabkan tenaga kerja lulusan sarjana mendowngrade pekerjaannya. Yang kedua, dari segi kualitas, rasio jumlah perguruan tinggi di Indonesia belum dapat menjamin kualitas pendidikan, meskipun jumlah rasionya lebih tinggi dibandingkan dengan Republik Rakyat Tiongkok.
yang memiliki penduduk terbanyak di dunia, namun memiliki perguruan tinggi yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Yang ketiga, dari segi persebaran, jumlah penduduk Indonesia ada 250 juta. Perguruan tinggi di Indonesia ada 4.300. Jumlah penduduk Republik Rakyat Tiongkok sebesar 1,4 miliar, sedangkan perguruan tinggi di Cina ada 2.700. Namun, banyaknya perguruan tinggi di Indonesia tidak dapat menjamin kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kemajuan teknologi, industri mentransformasi dirinya sehingga merubah karakter pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan keahlian tertentu yang memerlukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Industri perlu mentransformasi proses bisnis karena adanya kemajuan teknologi. Industri berubah, karakter pekerjaan berubah, skill yang dibutuhkan tenaga kerja juga berubah sehingga pendidikan atau pelatihan harus ikut berubah. Beberapa hal penting harus dilakukan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia adalah yang pertama, investasi sumber daya manusia yang berorientasi permintaan, fokus, masif, dan merata. Yang kedua adalah kepemimpinan untuk mengajak industri berinvestasi bersama. Dan ketiga, melakukan reformasi ketenaga kerjaan untuk menyeimbangkan supply dan demand dunia kerja. Selanjutnya, solusi untuk menghadapi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu memonitor perubahan perkembangan lingkungan bisnis secara terus-menerus dengan melakukan evaluasi untuk mendapatkan informasi yang diinginkan secara up-to-date. Yang kedua, perusahaan harus komprehensif dalam menangani masalah tenaga kerja dan kepemimpinan secara berkala. Yang ketiga, perusahaan harus membuat program kegiatan pengembangan keterampilan secara berkala. Yang keempat, perusahaan harus membuat program kegiatan keterampilan serta keahlian bagi pekerja baru dan pimpinan perusahaan. Yang kelima, pemerintah harus menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem administrasi dan birokrasi yang tidak berbelit-belit. Yang keenam, perusahaan dapat menyesuaikan budaya kerja yang dianut berdasarkan kebiasaan karyawannya, sehingga terciptanya budaya perusahaan yang khas. Yang ketujuh, menentukan isu strategis dengan melihat perubahan lingkungan bisnis baik internal maupun eksternal untuk mendapatkan keunggulan bersaing serta perubahan lingkungan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu perusahaan harus menerapkan 8 pendekatan yang digunakan untuk perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, manajemen kinerja, merek perusahaan, keahlian pekerja, serta sistem meritokrasi. Tibalah di pengunjung dari presentasi kelompok kami yang telah membahas mengenai isu-isu manajemen sumber daya manusia. Di sini, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu, isu merupakan suatu hal yang meliputi masalah, peristiwa, situasi, kebijakan atau nilai yang telah berlangsung dalam kehidupan manusia. Isu menjurus pada suatu masalah dalam suatu organisasi atau perusahaan yang membutuhkan penanganan. Telah dijelaskan dengan partner saya, terdapat beberapa kesamaan, makna bahwa setiap perusahaan tidak pernah menginginkan akan adanya muncul isu. Ketika isu muncul dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka dapat dipastikan akan terjadinya kesenjangan perusahaan dengan publik. Terdapat 2 isu. Yang pertama, isu defensif, isu internal, dan ofensif isu eksternal. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan berbagai kegiatan organisasi, perekrutan, seleksi, orientasi, dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, evaluasi, promosi pegawai, dan pemutusan hubungan kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.